Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan Titin Prialianti Drill, channel yang secara konsisten menunjukkan berita-berita faktual dan berintegritas. Pemirsa, hari ini saya sungguh tersanjung karena rumah kami kedatangan tamu-tamu hebat, tamu-tamu luar biasa yang saya kira sudah tidak asing lagi berkelana di berbagai media sosial yang pemirsa punya. Di sebelah sana ada, kalau saya manggilnya Bang Faktual, manggilnya begitu. Saya kebetulan sudah 2 kali bertemu beliau secara langsung, ketemu di darat. Walaupun sering berinteraksi lewat dunia yang berbeda. Beliau ini memang Raja Komal, yang saya kira kiprahnya sudah pemirsa paham semua. Lalu kedua ada, saya manggilnya Bang Sulaiman. Bang Sulaiman, beliau juga saya kira kiprahnya sudah luar biasa. Saya sudah tidak usah mendeskripsikan bagaimana kiprah beliau. Lalu di samping kiri saya yang berkacamata hitam, padahal dia juga berkacamata hitam. Ini salah satu advokat hebat saya kira, yang memang concern terhadap persoalan-persoalan hukum yang berkembang di negeri ini, terutama dalam konteks kasus hukum yang sekarang lagi viral, lagi fenomenal, yaitu kasus Vina Cirebon. Baik, assalamualaikum bapak-bapak, abang-abang, mas-mas. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu dulu, sehat? Alhamdulillah, sehat lahir batin. Alhamdulillah. Satu yang membuat saya penasaran, karena beberapa kali di beranda TikTok saya itu lewat, dan saya kira ini perlu sekaligus juga mempertegas tentang adanya rencana, bahasa saya rencana, aksi damai, menyikapi kasus Vina Cirebon. Saya tidak paham, ini saya harus nanya siapa. Saya ingin tahu saja bagaimana awal gagasan tiba-tiba kemudian muncul tadi ikhtiar aksi damai. Apakah ini salah satu jawaban karena memang VK dari ke-7 terpidana plus Sakatata yang ditolak MA, atau apa? Silakan Bapak, siapa yang akan menyampaikan? Mungkin saya dulu sebelum abang kita ini menyampaikan. Arti kata saya mau menceritakan bagaimana keterlibatan saya gitu ya, Bapak ya. Jadi memang saya pribadi, saya hanya netizen biasa, saya bukan konten kreator pada dasarnya. Hanya menyorot hal-hal tertentu sekali-sekali 2 kali di dalam TikTok saya, dan memang secara khusus Vina ini saya cukup intens dan bahkan benar-benar cukup merunut ya. Saya sudah jauh mengamati Bu Titin bahkan dan semuanya saksi-saksi, sehingga saya pribadi, saya juga berlatar belakang hukum, saya S2 hukum, saya lagi juga S1 saya pertama itu adalah S1 teknik, saya juga lagi penyelesaian S1 hukum lagi, sehingga saya juga bisa sangat paham tentang isu hukum, dan saya bisa meyakini bahwa memang ke-7 terpidana ini dalam keyakinan pribadi saya berdasarkan pertimbangan hukum saya pribadi, ini mereka bukan adalah pelakunya ya. Saya tidak usah membicarakan bahwa apakah memang ini kecelakaan atau memang ada pelaku yang lain. Tetapi saya yakinnya bahwa ini bukan mereka pelakunya, sehingga kemudian ikut mengikuti kasus ini dan kemudian mengawal sampai sidang PK peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, dan terus bersuara di TikTok itu, dan kemudian sampai kemudian menunggu hasilnya ya. Dan ketika memang hasilnya ternyata keluar yang adanya penolakan dari Hakim MA bahwa dinyatakan bahwa hukumnya itu tidak ada, hukum itu adalah bukti yang baru, terus kemudian putusan hakim yang sebelumnya itu baik di tingkat pengadilan negeri tinggi maupun di kasasi dinyatakan bahwa itu sudah benar atau tidak ada putusan yang dikatakan cacat. Nah, ini benar-benar mencederai hati saya gitu ya Pak ya, membuat saya sedih, membuat saya menangis. Dan ketika saya mendengar putusan, jujur memang saya menangis
di salah satu video saya menangis gitu ya. Sehari kemudian besoknya masih terus bergejolak, akhirnya saya buat satu video yang benar-benar, padahal kita belum ada komunikasi nih. Saya ya teringat waktu zaman pergerakan gitu, waktu kita masih di kuliah lah ya, Kampus. ya di kampus. Wah ini tidak benar nih, kalau perlu saya bilang kita harus turun ke jalan menggunakan lagunya Bongkar waktu itu. Nah suatu ketika singkat waktu beliau naik di Komar beberapa kali ya, saya sempat naik sedikit. Nah ada satu fase terakhir beliau naik di Komar dan di situ benar-benar membicarakan suatu niat untuk aksi damai. Nah disitulah saya naik, kemudian berbicara, memberikan narasi dan bahkan menyatakan dukungan, kesiapan. Ayo kalau memang Bang Faktual host mau untuk melakukan aksi damai, saya siap untuk bergabung dan sama-sama dalam barisan terdepan untuk menggagas dan membicarakan semua ini. Nah akhirnya ya kami ketemu dan kemudian ngobrol. Bang, dalam konteks kacamata hukum, penolakan MA itu sebetulnya seperti apa sih, Bang? Kalau menurut saya, kalau dari penolakan itu tidak berdasar ya, karena berdasarkan katakanlah dari saksi-saksi yang mereka katakan memang mereka pelakunya, menurut saya tidak berdasar, karena kita lihat dari SOP cara mereka melakukan penangkapan itu pun sudah menyalahi aturan, apalagi tentang penyelidikan dan penyidikan itu sudah jelas-jelas menyalahi aturan. Nah maka kami semua meyakini kalau ini memang menurut kami dari kacamata pandang kami mengatakan ini cacat hukum berdasarkan SOP yang mereka langgar. Mereka langgar dari Maksudnya mereka itu siapa, Bang? Lebih tegas. dari oknum pihak kepolisian. Itu sudah saya nyatakan itu salah. Dari SOP mereka tidak gunakan SOP itu. Nah maka saya tegaskan pihak oknum kepolisian yang ada di Cirebon atau di Polda wilayah Jawa Barat ini saya nyatakan itu salah. Karena tidak sesuai SOP dan itu memang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ada di Republik Indonesia ini. Nah maka kita semua menegaskan kita sepakat netizen dan praktisi hukum ingin menegakkan keadilan ini dengan cara aksi demo damai bersama di DPR RI. Dan kita sekali lagi saya tegaskan kita tidak ditunggangi dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita murni pure dari hati nurani kita masing-masing seperti itu. Dan tidak ada bantuan biaya dari siapapun atau dari lembaga manapun, dan kita tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan murni, kepentingan nilai kemanusiaan seperti itu. Bang, kan beberapa komentar netizen yang DM ke saya maupun di komentar beberapa media sosial, dan ketika MA menolak PK dari 8 terpidana termasuk juga Sakatata di dalamnya, berarti semua rangkaian itu tidak terbukti. Bahasanya kira-kira begitu menurut analisa saya. Lalu kemudian beberapa netizen juga ada yang agak ekstrim menyebutkan kalaulah memang itu tidak terbukti, maka kemudian bagaimana nasib 3 DPO? Kira-kira begitu. Gimana komentar Abang? Kalau menurut saya pribadi dan mungkin mewakili seluruh rakyat Indonesia, ya mereka harus mencari DPO ini yang dinyatakan 3 DPO, jangan mudah dihapuskan. DPO keputusan yang sudah inkrah itu tidak bisa dihapuskan. Nah maka PR pihak kepolisian harus mencari DPO itu, jangan diabaikan dan jangan dilupakan hal seperti ini, karena ini sudah berkaitan dengan masa depan 7 anak bangsa yang terpenjara. Kalau saya mengatakan bukan 7 terpidana, tapi 7 anak bangsa yang terpenjara oleh akibat oknum pihak kepolisian yang tidak benar, seperti itu. Sedikit Bang, saya minta komentar Abang tentang proses penegakan hukum di Indonesia secara umum saat ini yang Abang rasakan. Saat ini kalau kita menyangkut luas seluruh Indonesia, penegakan hukum masih kurang, minim menurut saya. Nah maka kita semua seluruh rakyat Indonesia dengan adanya presiden baru Pak Prabowo, kita ingin penegakan Indonesia ini betul-betul tidak tebang pilih. Jangan masyarakat lemah, orang miskin, yang contohnya
anak-anak 7 anak bangsa yang ada di Cirebon ini itu jangan mentang-mentang mereka orang susah terus dijadikan korban dari konspirasi mereka. Nah, saya tegaskan Indonesia untuk saat ini masih minim penegakan hukum, masih tebang pilih seperti itu. Nah, karena tadi abang bawa Presiden Prabowo, saya ingin minta komentar sedikit pula dari abang terkait dengan kasus Bina Cirebon. Bagaimana misalnya katakanlah kalau Prabowo secara paripurna masuk pada wilayah penanganan kasus Bina Cirebon ini. Oke, kalau berkaitan dengan menyangkut dengan presiden, ya kami ingin presiden ini mengeluarkan, nah kalau dikatakan amnesti rasanya tidak tepat menurut saya. Karena ini kan kalau kami meyakini mereka bukan pelaku. Nah maka kalau amnesti menurut saya nggak tepat. Namun kami ingin Pak Prabowo beserta jajarannya yang di DPR RI Komisi 3 tolonglah tergerak hatinya untuk mencoba kembali cross check ulang masalah yang ada kasus di Cirebon ini, di Vina Eki ini, karena kami meyakini dari 7 anak bangsa yang terpenjara ini, kami ingin Pak Prabowo selaku presiden ikut hadirlah dalam hal penegakan hukum untuk 7 anak bangsa ini. Seperti itu. Terima kasih. Bang Faktual, saya kan mengikuti beberapa komal abang, walaupun memang saya tidak pernah main. Ya. Karena saya tidak punya keberanian untuk naik di komal itu kan. Nah, beberapa statement dari katakanlah komal yang abang, saya lupa lah waktunya kapan gitu kan. Ada beberapa komunitas atau kelompok tertentu yang nyinyir terhadap gagasan aksi damai itu. Abang gimana menyikapi kondisi begitu? Iya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak. Jadi gini, saya sebagai komal ya selalu membuat komal diskusi, ruang diskusi dan edukasi. Kurang lebih setahun ini kita membahas mengenai kasus Vina Cirebon. Banyak dihadirkan oleh para praktisi hukum, hadir di dalamnya juga adalah teman-teman netizen, dan juga ada beberapa kelembagaan yang sudah masuk ke dalamnya. Jadi dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam kita diskusi kurang lebih 1 tahun. Lalu belum ada aksi wujud daripada perjuangan kami netizen. Maka saya dan bersama teman-teman mencoba menggagas, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Sulaiman MH, seperti itulah keberadaannya, bahwa ini adalah murni gerakan teman-teman netizen. Tadi juga disampaikan oleh Pak Denis ya, beliau juga praktisi hukum, menyampaikan bahwa kita tidak ditunggangi, kita tidak ada pesanan di dalamnya. Jadi pertanyaan Bapak bagaimana menanggapi mengenai masih ada yang nyinyir atas gagasan-gagasan yang akan kami lakukan, yaitu gerakan suara keadilan netizen. Kami sangat memaklumi hal tersebut Pak, bahwa kami menganggap ini salah satu bentuk perjuangan di mana yang kami perjuangkan adalah keadilan. Keadilan bagi almarhumah Vina, keadilan bagi ke-7 terpidana. Karena kami beranggapan bahwa Vina ini adalah korban dan ke-7 terpidana ini adalah orang-orang yang dikorbankan. Tambah lagi Sakatata, berarti 8 orang walaupun beliau sudah keluar, tetapi tetap melekat bahwa dia adalah korban. Nah itu saya perlu menyampaikan. Jadi ada apapun pandangan dan pendapat teman terhadap apa yang kami lakukan, nggak apa-apa. Itu adalah spirit dan semangat bagi kami, dan insya Allah tambah menguatkan resolusi kami sebagai orang yang ingin ikut berpartisipasi, berjuang, ingin ikut merasakan kepedihan keluarga 7 terpidana, dan kami juga ingin merasakan bagaimana kepedihan adik-adik kita yang sekarang ada di dalam penjara. Maka lahirlah aksi ini, dan mohon doanya mudah-mudahan aksi ini tetap presisi terhadap tujuan. Dan kami pun sudah menggagas beberapa tuntutan, dan tuntutan itu pun berasal dari netizen. Cuman beberapa praktisi hukum yang sudah terlibat di dalamnya dan mengkonsep
konsep tuntutan kita, sehingga insya Allah itulah yang akan menjadi tujuan kita, suara kita akan aksi di depan gedung DPR RI, aksi damai, dan kita pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke Komisi 3 untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi sesuai tuntutan. Bang, konkretnya nanti seperti apa yang akan dilakukan teman-teman yang katakanlah bahasa saya menggagas aksi damai itu? Iya. Konkretnya. Ya konkretnya adalah ya kita turun aksi, itu realnya ya. Konkretnya kita akan turun aksi bersama-sama dan kami berupaya minimal 500 maksimal 700 karena saya merasa bahwa ini memang aksi yang baru ya di kasus Pindah Cirebon. Jadi tes ombak dulu lah. Tes ombak. Kalau nggak ada tanggapan nih gimana? Kalau tidak ada tanggapan ya tentu kami akan melaksanakan aksi lagi, aksi damai dan kemungkinan besar akan melibatkan banyak massa. Konkretnya kapan itu, Bang? Kita menunggu dulu, intinya insya Allah tanggal 4 ya, bulan Februari tahun 2025. Ada titipan pertanyaan dari netizen. Kenapa baru sekarang dilakukan? Kenapa tidak pada saat kasus Vina itu pada wilayah proses persidangan PK? Tapi kenapa dilakukan ketika PK itu ditolak, kan daya dorongnya tidak begitu luar biasa? Iya, jadi begini Pak. Saya dan mungkin teman-teman yang lain juga menunggu ada nggak aksi, karena waktu itu kita mendengarkan akan ada aksi teman-teman di Cirebon. Ini netizen Pak ya, netizen di Cirebon akan turun aksi. Kami menunggu, ternyata mungkin ada halangan lain hal sehingga aksi tersebut sehingga dimajukannya peninjauan kembali untuk ketujuh terpidana termasuk Sakatata. Ya kita menunggu hasilnya. Kalau lambat, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala baru mengizinkan kita untuk bersatu. Oke, baik Bang. Siapa yang jawab? Saya persilakan. Saran buat teman-teman kuasa hukum 7 terpidana, plus 8 terpidana dengan Sakatata dari teman-teman yang menggagas aksi damai. Ya baik, jadi kebetulan juga memang salah satu tim dari Peradit tadi saya sudah sampaikan, memang teman saya juga, saya sudah jalin komunikasi. Nah, memang tentu kita pertama, kalau saya pribadi mengharap bahwa mereka tetap konsisten untuk berjuang terhadap 7 terpidana ini ya, dengan suatu perjuangan yang tulus dan murni. Karena kita tahu bahwa fase berikutnya ini bukan fase yang lebih gampang. PK pertama yang dengan berbagai macam bukti baru atau maupun dukungan, support, perhatian daripada masyarakat Indonesia, ternyata pada PK putusan itu adalah dinyatakan tolak gitu ya. Jadi tentu mereka juga harus memiliki strategi yang terbaru, out of the box gitu ya, di luar daripada apa yang sudah berjalan sekarang ini. Karena kalau tidak, ya itu berarti ya kembali akan mentah. Nah sebenarnya di sisi sinilah yang kita mau mereka melakukan suatu strategi baru, cara-cara baru mungkin, tentu dengan penutupan hukum baru. Karena kita tahu bahwa aturan hukumnya itu jauh lebih sulit, itu pun juga masih perdebatan. Ada putusan MK, ada putusan surat edaran MA yang masih seperti kontradiktif, di mana mereka harus melakukan PK kedua. Nah dengan konsistensi dan suatu strategi yang baru, kami mau mendorong atensi daripada pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan secara khusus Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap kasus ini, sehingga secara hukum proses hukum yang selanjutnya dengan kita gerakan sosial ini bisa ketemu entah di DPR, entah di ujung pemerintahan negara kita. Ya, satu lagi pertanyaan, otoritas, saran dari teman-teman semua terhadap otoritas peradilan di negeri ini. Karena kan kalau kita lihat kronologis dari awal ya, siapa yang tidak menyangka kemudian PK itu ditolak. Saya kira netizen juga semua satu suara, tapi faktanya kemudian memang PK itu ditolak. Ya. Nah maksud saya saran buat otoritas pengambil kebijakan dari proses peradilan ini, Abang barangkali bisa ini. Ya, kalau sudah dalam hal ini tentu yang paling pertama kita meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk benar-benar mengamati ya proses hukum yang akan berjalan selanjutnya. Tentu pemerintah atau negara tidak boleh intervensi ke dalam proses penegakan hukum itu sendiri.
atau proses peradilan, tetapi dengan adanya perhatian sehingga tidak akan ada lagi keputusan-keputusan yang prematur, cacat, atau mungkin oknum gitu. Ada suatu komunikasi yang baik antara ketua MA dengan pihak Kapolri dengan kejaksaan, kepala kejaksaan di dalam hal apa mengawal semuanya ini. Tidak bermaksud untuk mengintervensi putusan hakim, tetapi lebih kepada pengawalan, karena kita juga tidak menutup mata bahwa begitu banyak produk-produk putusan hukum hakim yang ternyata itu quote-unquote cacat ya, karena adanya kelemahan daripada pengawasan itu sendiri. Ya, kemarin kita bisa lihat bagaimana mengenai putusan daripada korupsi dan lain sebagainya lah ya, kita tidak harus masuk sana. Tetapi poin daripada semuanya ini harus ada pengawasan yang kuat, kontrol dari masyarakat sudah jalan, tinggal apakah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mau juga untuk berpartisipasi memberikan pengawalan ataupun pengontrolan terhadap proses ini gitu. Saran buat netizen terhadap aksi damai nanti. Ya baik, buat netizen seluruh Indonesia, saya Soleman sebagai penanggung jawab utama, ada ketua koordinator dan Bang Denny sebagai salah satu tim penanggung jawab juga. Kami berharap bahwa dukungan ini benar-benar kegiatan aksi damai ini benar-benar disupport, didukung. Kami tidak bisa memberikan banyak hal, tetapi kami hanya meminta dukungan daripada teman-teman semua supaya gerakan aksi damai ini bisa berhasil dengan baik, tidak menyalahi hukum, terus kemudian bisa memberikan dampak yang maksimal, yang adalah kita mau mengajukan tuntutan dan minta audiensi juga dengan DPR RI secara khusus Komisi 3. Oke, baik, terima kasih bos-bosku, orang-orang hebat, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum. Demikian tadi pemirsa. Udah selesai. Mau ada yang sampaikan? Oh, silakan. Jadi biar nggak ngambang ya. Jadi gini, izin ya. Nggak di-mute kan? Biasa Pak. Pembuka Komal kan begitu. Jadi beliau mewawancari host, yang biasanya saya mewawancari host. Jadi gini Pak, salah satu energi positif yang aktif di dalam diri kami adalah bungkamnya anggota DPRD Kabupaten Kota Cirebon. Kami sesalkan hal tersebut, sedangkan beliau adalah orang-orang yang terlahir dari rakyat. Tugasnya adalah menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi. Ini bukan lagi aspirasi Cirebon, tetapi ini adalah aspirasi nasional. Saya bukan orang Banten, Pak. Tetapi saya ikut prihatin. Di mana anggota DPR? Hanya minta suara. Kan kurang ajar yang kayak begitu. Izin Pak, jangan di ini. Saya tanggung jawab dengan omongan saya. Mana anggota DPRD? Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Bungkam semua. Tutup telinga dan buta semuanya. Ini kasus Vina Cirebon menjadi isu nasional bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh anak-anak yang tidak bersalah. Tumbal semua. Ditumbalkan semua ini anak-anak ini. Lalu ada DPO. Kenapa kepolisian tertutup? Cari itu DPO. Mana kepolisian selama ini? Yang katanya mengayomi, siap melindungi. Nggak ada semua ininya. Nonsen semua kata saya. Ya, saya perlu Pak, nah saya bertanggung jawabkan, jangan dipotong. Ya jangan di mute ya. Nah bukan cuma itu Pak. Buat apa Pak Kapolri menurunkan tim sus untuk mencari fakta-fakta di kasus Vina Cirebon? Hasilnya nggak ada. Jadi kita semua di prank semua. Kita ini hukum dijadikan canda-candaan oleh mereka. Saya rakyat Indonesia sama seperti kita semua. Boleh nggak saya mengkritik? Boleh dong saya kritik. Saya yang bayar mereka semuanya. Saya bayar gaji-gaji mereka semuanya. Fasilitas kami siapkan kok. Kami siapkan karpet, mobil, kemewahan. Kami pun hormat kalau ketemu beliau-beliau semua. Bangga kami ketemu sama mereka. Tetapi apa yang mereka perlakukan terhadap kita? Yang mereka perlakukan kepada kita tidak ada. Kasus Vina Cirebon ini kenapa nggak bisa dituntaskan? Teroris saja yang masif dan terorganisir gampang mereka cari. Jadi apa yang kesimpulan dari omongan saya adalah saya menduga ada konspirasi di sini. Maka gerakan kita ini betul-betul ingin menusuk ke dalam, ingin melibatkan HAM. Kenapa? Karena kami menduga ada pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Kenapa? Komnas HAM
pada bungkam semua, tertutup semuanya. Nah inilah yang perlu saya sampaikan Pak, bahwa gerakan kami adalah gerakan murni. Dan saya perlu juga menyampaikan sama teman-teman semua, bahwa sebelum adanya fina-fina di wilayah-wilayah kita, maka disinilah kita diuji sekarang ini. Saudara siap bersuara? Mengganggu ini. Apakah saudara siap bersuara? Bersatu padu? Ini bukan lagi persoalan wilayah Pak. Ini lagi bukan persoalan suku, tetapi ini persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai orang Sulawesi, tinggal di Banten, saya tidak ikhlas ada hal-hal seperti ini. Benar Pak. Saya bilang kalau di wilayah saya pun seperti ini akan saya teriak. Di Cirebon terjadi begini pun saya teriak. Nah, lalu apa motivasi, apa yang teman-teman ingin lakukan? Jangan takut teman-teman semua. Ini aspirasi lahir bahwa ketiga DPO harus ditangkap. Bagaimanapun caranya. Kalau kepolisian tidak bisa menangkap 3 DPO, maka saya bisa menyatakan bahwa ini tidak pembunuhan. Kalau ini adalah pembunuhan, tangkap 3 DPO. Kan simple. Jadi itu aja Pak. Jadi disinilah diuji institusi negara yang besar namanya Polri, mampu nggak menangkap, mencari fakta, dan menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran di masyarakat. Begitu kesimpulannya. Mohon maaf Pak, kalau saya berbicara Pak, tidak marah sebenarnya Bu, tapi memang begitu Bu ininya. Jadi 2029 bisa masuk Senayan. Insya Allah. Mohon doanya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Demikian tadi pemirsa obrolan santai saya dengan orang-orang hebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Keren banget.